Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Pernah gak kalian itu melihat sebuah box atau kardus gitu teman-teman, dan kalian ingin mengisi kardus itu dengan buku? Bayangkan lebar dari buku itu sama dengan lebar dari kardusnya teman-teman. Sehingga kita bisa menumpuk bukunya terus ke atas sampai kardus itu penuh. Dan ketika kita ingin mengambil buku yang paling bawah, kita harus mengambil buku yang paling atas dulu sampai kita sampai di tujuan kita, yaitu buku yang kita inginkan teman-teman. Dan konsep itulah yang akan kita bahas untuk pembahasan studi kasus kali ini teman-teman. Pembahasannya adalah pembahasan stack atau tumpukan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Bagaimana pembahasannya? Langsung aja simak videonya sampai selesai. Ilustrasi yang tadi saya sebutkan tentang kardus dan juga buku yang kita masukkan ke dalamnya sampai si kardus itu penuh, itu termasuk ke dalam sebuah konsep algoritma yang bisa kita terapkan menggunakan pemrograman teman-teman. Namanya itu adalah stack atau tumpukan. Nah, bagaimana konsep dari stack atau tumpukan itu dalam pemrograman? Nah, di sini saya punya sebuah penjelasan. Jadi kalau stack itu adalah kumpulan data dengan konsep perubahan LIFO atau singkatan dari last in first out. Ilustrasinya ada di gambar berikut ini ya teman-teman. Jadi kita menumpuk sesuatu sampai ke atas. Kalau kita ingin mengambil barang yang paling bawah, kita harus mengambil barang yang ada di atasnya. Atau konsep perubahannya disebut sebagai LIFO, last in first out. LIFO atau last in first out ini adalah konsep teman-teman yang bisa kita jabarkan kayak gini. Last in berarti dia yang terakhir masuk, dia yang bisa keluar duluan. Sama kayak tumpukan buku tadi, yang terakhir kita masukkan ke dalam kardus, dia yang bisa kita ambil duluan. Dan yang pertama kita masukkan, dia letaknya di paling bawah. Sehingga kalau kita ingin mengambil buku yang paling bawah, kita harus mengeluarkan yang atasnya dulu. Karena dia tertumpuk dengan buku-buku yang kita masukkan setelahnya itu, teman-teman. Nah, itu konsepnya untuk stack seperti itu. Nah, di sini saya punya ilustrasi juga. Nah, sama seperti yang ada di awal tadi, saya punya sebuah kardus kosong sekarang. Dan saya punya kapasitas untuk kardus itu muat hanya untuk 3 buku teman-teman. Nah di sini berarti kita sudah punya kapasitas ya. Yang mana kapasitas itu kalau sudah terpenuhi kita nggak bisa mengisi buku lagi kecuali kita memaksa. Kembali ke pembahasan teman-teman. Nah di sini untuk kardusnya kapasitasnya cuma 3 dan di sini saya punya 3 buku. Yang pertama saya masukkan adalah buku berwarna abu-abu. Nah di sini saya akan masukkan ke dalam kardus coklat itu. Nah saat ini di dalam kardus coklat sudah berisi 1 buku. Padahal kapasitasnya 3, berarti masih bisa menampung 2 buku lagi. Sekarang saya akan memasukkan buku warna merah ini. Buku warna merah ini adalah buku tumpukan kedua di atas dari buku berwarna abu-abu tadi. Saya akan masukkan ke dalam kardus, sehingga sekarang kapasitasnya sisa 1 teman-teman. Udah kebayang ya teman-teman? Buku yang tadi pertama kita masukkan, dia berada di paling bawah. Kalau kita ingin mengeluarkannya, berarti dia harus dikeluarkan dulu yang atasnya ya, biar kita bisa mencapai yang paling bawah. Karena dia tertumpuk kayak gitu. Dan untuk kapasitas yang terakhir, kita memasukkan buku yang berwarna biru di sini. Dan bisa kalian lihat, sekarang untuk kardusnya sudah penuh. Kalau kita memaksakan ada buku 1 lagi, dia nggak muat. Sehingga untuk kardusnya nanti nggak bisa ditutup karena bukunya sudah penuh kayak gini. Nah sekarang kondisinya stack atau tumpukan kita sudah sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan ukuran kardusnya. Nah untuk konsep keluarnya seperti tadi konsep LIFO, last in first out. Yang terakhir masuk di kardus dia yang bisa keluar duluan. Yang terakhir masuk tadi adalah buku berwarna biru. Sehingga kalau kita ingin mengeluarkan sesuatu yang berada di kardus itu atau buku yang berada di kardus itu, yang pertama kali kita keluarkan adalah buku yang berwarna biru. Nah, di sini semisal saya mengeluarkan buku warna biru. Ya, kalau buku berwarna biru sudah keluar, baru kita bisa mengeluarkan buku yang berwarna merah di bawahnya tadi, teman-teman. Dan kalau buku yang berwarna merah ini sudah keluar, baru kita bisa mengeluarkan buku yang berwarna abu-abu gitu. Itu adalah konsep dari stack yang bisa kita pahami bareng-bareng. Jadi konsepnya adalah tumpukan last in first out. Yang terakhir masuk dia yang pertama kali bisa dikeluarkan. Kalau kapasitasnya sudah penuh, kita nggak bisa mengisinya lagi. Nah gimana penerapannya di pemrograman C++? Langsung aja sekarang saya masuk ke compilernya menggunakan dev C++. Seperti biasa teman-teman silahkan kalian ketikkan untuk struktur dasar dari pemrograman C++. Di sini saya menggunakan header yang pertama library IOStream, terus untuk namespace yang saya gunakan dari IOStream itu adalah std. Jangan lupa kalian ketikkan untuk program utamanya yang kita ketikkan nanti di main.
Kalian ingat untuk konsep stack tadi teman-teman, kita perlu kapasitas. Jadi kardus kita itu ada kapasitas maksimalnya. Sehingga di sini saya akan coba deklarasikan untuk maksimal data yang bisa kita simpan di dalam stack nanti di luar dari main. Sehingga saya akan menggunakan yang namanya define. Untuk nama identifiernya adalah max dan nilainya adalah 5. Kalau kita menggunakan define, kita nggak perlu menggunakan titik koma, teman-teman. Ya, contohnya di sini untuk max yang kita definisikan di dalam pemrograman kita, nilainya adalah 5. Kalau saya cout di sini, coba kalian jalankan, kita bisa menampilkan angka 5 sesuai yang kita define-kan. Meskipun dia letaknya nggak di dalam program utama kita atau di main. Ya, berarti untuk max atau variabel max itu sudah punya nilai. Nilainya berapa? 5, kayak gitu. Kalau tadi di kardus kita maksimalnya 3, sekarang kita coba ya teman-teman, maksimalnya itu 5. Oke, sekarang cout-nya saya hapus dulu. Selain max, saya juga akan mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer, namanya adalah top. Apa itu top, teman-teman? Top itu adalah sebuah variabel ya teman-teman yang akan saya gunakan untuk mendeteksi saat ini datanya itu nyampe di indeks berapa, kayak gitu. Kalau maksimalnya 5, berarti kita nanti punya wadah berupa array, kapasitasnya itu adalah 5. Top ini menunjukkan saat ini kita berada di indeks keberapa. Kalau indeksnya itu jumlahnya sudah sesuai dengan maksimal, maka kapasitas dari array yang kita punya itu sudah penuh. Sehingga kita nggak bisa melakukan penambahan data lagi di dalam stack kita nanti, teman-teman. Oh ya, di sini ada sesuatu yang belum saya jelaskan. Jadi dalam stack itu ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa menambahkan data. Di dalam stack sering kita sebut sebagai push, teman-teman. Jadi push itu kita gunakan untuk menambahkan data ke dalam stack sesuai dengan kaidah stack itu. Terus untuk penghapusan data di dalam stack itu kita sebut sebagai pop. Kalau push itu menambahkan data, kalau pop itu menghapus data atau mengeluarkan data dari tumpukan, kayak gitu. Dan ada deteksi-deteksi yang lainnya seperti isEmpty yang merupakan pendeteksian kita terhadap array yang kita punya atau kapasitas dari array yang kita punya. Kalau dia kosong, maka isEmpty adalah true. Jadi dia adalah kosong. Dan yang akan saya gunakan selanjutnya nanti adalah isFull. Full itu menunjukkan kalau array yang kita punya itu sudah sesuai dengan kapasitas yang kita define-kan di variabel max ini. Untuk apa isEmpty dan juga isFull? IsEmpty kita gunakan untuk penghapusan data. Jika datanya itu isEmpty atau datanya itu kosong, maka kita nggak akan menghapus data apapun karena datanya kosong. Dan untuk isFull akan kita gunakan untuk push atau penambahan data. Jika array kita atau wadah yang kita punya di dalam konsep stack itu sudah penuh, maka kita nggak akan menambahkan data lagi karena kapasitasnya sudah terpenuhi, kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk beberapa istilah yang akan kita gunakan nanti. Sekarang saya akan coba buat menu utama di main kita. Jadi menu apa aja yang kita punya untuk melakukan operasi yang ada di dalam stack, teman-teman. Langsung sekarang kita masuk di main. Di main saya akan buat sebuah variabel namanya adalah pill. Pill ini saya gunakan untuk melakukan pilihan di menu utama nanti. Jadi di menu utama itu saya punya dua menu atau dua pilihan. Yang pertama itu adalah push, yang kedua adalah pop. Push untuk menambahkan data, pop untuk menghapus data. Dan apa yang kita tambahkan? Nah, di sini saya akan menambahkan data berupa string dan identifiernya saya kasih isi. Jadi pill ini adalah pilihan untuk menunya, isi ini adalah sesuatu yang akan kita push ke dalam stack itu. Saya menggunakan tipe data string. Di bawahnya sini saya enter biar nanti scrollnya enak kalau programnya banyak, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba buat konsep GoTo. Kalau kalian belum pernah menggunakan GoTo, GoTo itu konsepnya hampir sama kayak do while. Jadi kita akan melakukan program yang berada di dalam kondisi tertentu selama kondisi ini terpenuhi. Jadi di sini saya akan buat programnya namanya stack. Stack ini adalah program yang akan terus kita jalankan selama belum ada instruksi untuk menyelesaikan program, kayak gitu. Untuk yang awal kita tampilkan di sini adalah menunya. Saya akan buat satu script aja ya. Jadi di sini menu utama. Saya akan menggunakan escape sequence n untuk lanjut ke baris selanjutnya, teman-teman. Untuk yang pertama menunya adalah push atau penambahan data. Untuk yang kedua itu adalah pop untuk penghapusan data. Dan di bawahnya menu itu kita nanti akan melakukan input data. Saya kasih tulisan pilih .2 spasi. Nah, lalu kalau pilihan itu sudah muncul, apa yang harus kita lakukan? Di sini akan saya check-in terhadap variabel
pilihan, variabel pil. Terus di sini kita keluar dari si program stack. Kita buat sebuah percabangan. Jika si variabel pilihan itu nilainya adalah 1, maka di sini akan saya kasih tulisan dulu deh. Kita akan cout tambah data, atau kita kasih push kayak gitu ya. Untuk deteksi awal aja teman-teman. Terus kita kasih else if jika mana ini? Variabel pilihan kita memberikan inputan berupa angka 2, maka kita akan cout pop. Ini untuk deteksi aja, menunjukkan untuk percabangan kita sudah beres kayak gitu. Udah, kalau sudah sekarang kita coba save, terus saya ingin coba jalankan teman-teman. Ya, sekarang seperti ini hasilnya. Kita punya menu utama isinya 2 push dan pop. Kalau saya pilih angka 1, ya di sini muncul push. Coba kita jalankan sekali lagi. Belum saya kasih perulangan ya teman-teman. Kalau saya pilih 2, dia pop. Berarti kondisi kita atau percabangan kita sudah beres. Tinggal kita sekarang buat prosesnya. Nah, prosesnya kayak apa? Sekarang saya naik ke atas lagi. Nah, ini kalau pemrograman kita naik ke atas terus kembali ke mainnya, kita naik ke atas lagi dan seterusnya. Sekarang saya naik ke atas, di bawahnya define, saya akan coba deklarasikan sebuah variabel array, namanya adalah data. Kapasitasnya sesuai dengan maksimal. Jadi untuk proses push nanti, kita akan menambahkan data ke dalam variabel data dengan kapasitas sesuai dengan variabel max, kayak gitu teman-teman. Selama max itu masih belum terpenuhi, maka kita masih bisa menginputkan data menggunakan proses push tadi. Nah, kita akan memanfaatkan prosedur fungsi di sini atau method ya teman-teman, biar programnya nggak dimain berantakan, biar kita tahu kalau nanti ada kekeliruan kita tinggal langsung lompat aja ke method ini. Kalau ada yang salah langsung ke method itu, dan kita nggak perlu menganalisis yang ada di dalam main program teman-teman, karena sudah kita kelompokkan dengan menggunakan method kayak gitu. Karena untuk proses push kita punya kondisi jika kotak atau kardus itu belum penuh, data bisa masuk atau buku bisa masuk. Berarti saya akan coba deklarasikan sebuah fungsi namanya isFull untuk mendeteksi apakah si array data penuh apa belum. Nah, di sini saya berikan if. Jika si top posisi untuk data saat ini itu adalah 0, kok 0 adalah apa ya, nah, lebih dari max atau lebih dari atau sama dengan max, maka kita return atau kita kembalikan nilai true. Tapi kalau dia masih belum lebih dari atau sama dengan max, atau maksudnya dia masih kurang dari max, datanya masih bisa kita inputkan lagi ya, berarti else. Jadi untuk full itu nilainya adalah false. Jadi isFull apakah dia penuh? Kalau kondisinya lebih dari atau sama dengan max, maka dia yes, full, sekarang penuh arraynya. Tapi kalau enggak atau dia masih kurang dari maksimal, maka no. IsFull no, tidak penuh sekarang. Jadi kita bisa menginputkan data menggunakan si push tadi teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat sebuah void, namanya adalah push. Saya nggak akan pakai parameter ya di sini. Nah, untuk di push saya akan berikan perkondisian di sini, pengkondisian if jika tidak penuh. Jika tidak penuh, maka kita bisa melakukan push data teman-teman. Saya akan cout. Saya kasih redaksi masukan data. Terus di sini saya akan c-in terhadap variabel array data ke berapa? Ke top. Posisi saat ini kalau sudah dimasukkan, topnya kita plus. Sehingga nanti kalau kita melakukan push lagi, kita akan lanjut ke array indeks selanjutnya atau baris selanjutnya ya teman-teman. Kalau konsep yang buku tumpukan tadi ya, kalau kita sudah menumpuk buku pertama, selanjutnya nanti berarti tumpukan kedua, tumpukan ketiga sampai si kardusnya penuh kayak gitu. Oke, kalau kita sudah buat pushnya, sekarang saya akan coba membuat display. Jadi kalau sudah kita tambahkan, biar kita tahu data kita tambah apa enggak ke dalam array kayak gitu. Di sini saya akan buat void, namanya display, untuk menampilkan data yang berada di dalam array kita. Nah, untuk display ini saya pengen ada kondisi. Jika datanya kosong, maka kita akan menampilkan data tidak tersedia. Nah, tapi kalau datanya ada, berarti
kita akan tampilkan data yang berada di dalam array itu. Berarti saya perlu apa ya? Pendeteksi di sini. Sama kayak is full, berarti saya punya bool is empty. Atau apakah kosong array yang kita punya. Nah, untuk is empty, kita akan mendeteksi si variabel top. Jika si variabel top itu nilainya 0, maka kita akan return true. Iya benar, top itu 0 berarti dia is empty, dia kosong. Yes, true kayak gitu. Tapi kalau tidak, maka return false. Jadi ketika ditanyakan, ternyata untuk top itu nilainya nggak 0, berarti is empty. Tidak, dia tidak kosong, ada datanya bro, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke display. Berarti di sini saya akan buat sebuah pengkondisian. Jika datanya itu tidak empty, tidak is empty, jangan lupa dia adalah method, maka kita akan coba cout data tersimpan, data yang sudah tersimpan ya teman-teman. Kita berikan titik 2, biar tampil di bawahnya saya kasih end line. Terus saya menggunakan for di sini. Saya akan looping dan memanfaatkan si variabel top untuk mengetahui data saat itu jumlahnya berapa kayak gitu. Kita looping sebanyak data yang sudah tersimpan. Saya akan buat variabel apa enaknya? A. Kita mulai dari indeks 0. Looping akan dijalankan selama itu kurang dari top ya. Dan setiap perulangannya akan kita incrementkan. Setiap increment kita akan cout. Saya tampilkan apa ya? Angkanya dulu ya. Jadi A, biar nggak mulai data ke 0, data ke 1 ya. Saya tambahkan dengan 1. Saya kasih titik ya biar kayak data-data pada umumnya. Baru di sini kita tampilkan isi dari indeksnya. Nama array-nya adalah data. Data ke berapa? Indeks ke berapa? Indeks ke A. Kalau selesai kita end line biar data selanjutnya ditampilkan di bawahnya kayak gitu. Tapi kalau ternyata array-nya itu kosong, berarti else. Jika kosong, maka kita akan cout data tidak tersedia. Saya kasih tanda seru. Saya tetap kasih end line, teman-teman. Dan saya juga akan buat satu kondisi baru di sini untuk menampilkan sesuatu ya. Tapi jika is full, jadi jika array-nya itu full atau penuh, kapasitasnya sudah penuh, maka kita akan cout stack itu penuh. Jadi di bawahnya data terakhir nanti akan muncul tulisan stack penuh. Jadi kita nggak bisa menambahkan data lagi kayak gitu. Saya akan end line. Terus di bawahnya sini saya kasih end line sekali lagi. Oke, display sudah beres. Sekarang kita panggil ya teman-teman. Saya masuk di main teman-teman. Jadi di sini untuk push cout-nya saya hapus. Terus di sini dipil sama dengan 1, berarti kita memilih pilihan pertama ya, berarti push data. Saya akan panggil method push tanpa parameter. Terus ketika push sudah selesai dijalankan, saya mau lari ke pilihan utama ini, berarti saya akan go to menggunakan script go to programnya stack. Dan di atasnya sini saya kasih display. Kita memanggil method display. Biar datanya nggak berantakan, atau gini dulu aja deh, biar kita tahu berantakannya seperti apa. Kalau sudah kita coba jalankan. Karena stack kita masih kosong, di sini akan muncul tulisan data tidak tersedia. Kalau saya tambahkan data, push, nah di sini akan muncul masukan data. Saya kasih sate. Saya enter, nah dia tampil di sini sate, tapi atasnya ini masih ada kayak tadi. Saya akan push lagi. Semisal bakso. Ya, di sini data tersimpan sate dan bakso. Kita bisa menambahkan data lagi dan seterusnya. Tapi kalau saya ketikkan angka lain, semisal angka 3, program akan selesai. Nah, biar kita nggak berantakan kayak gini, nggak turun ke bawah terus menampilkan historinya, maka di sini saya akan berikan sebelumnya display, itu saya kasih sistem. Parameternya adalah CLS atau layarnya biar kembali bersih menggunakan Windows ya teman-teman. Terus di atasnya kalau nggak salah di sini ya, di atasnya push saya juga akan kasih sistem CLS.
Ya, jadi programnya biar lebih bersih teman-teman. Kalau kita jalankan sedikit rapi lah daripada yang tadi. Ya, data masih belum tersedia, saya tambahkan semisal jangan sate loh kan. Kita memasukkan data programnya bersih. Semisal anggur. Oke. Data tersimpan ada anggur ya nomor 1. Kita tambahkan satu data lagi semisal jeruk. Ya, datanya masuk, saya tambahkan lagi sirsak. Data masuk, semisal kita penuhkan ya arraynya teman-teman, salak. Saya tambahkan lagi semangka. Kalau data kelima sudah kita tambahkan, akan muncul tulisan stack penuh. Kalau saya tambahkan lagi, nah dia nggak akan masuk ke menu tadi. Kita nggak bisa menginputkan data lagi. Ya karena stacknya sudah penuh, tapi popnya belum bisa ya. Sekarang kita akan fungsikan untuk popnya, biar data yang terakhir masuk, berarti di sini semangka bisa kehapus kayak gitu ya. Yuk, untuk pop berarti akan kita buat di bawahnya push ini void yang namanya pop. Pop ini gampang ya teman-teman kalau di stack itu, karena kita akan menghapus data yang terakhir. Kita cukup mendeteksi apakah, mana ini, if jika datanya tidak kosong maka bisa kita hapus. Jika tidak is empty, jangan lupa dia adalah method, maka kita top min aja. Jadi posisi topnya itu semisal sekarang datanya sudah 5, berarti sekarang datanya 4. Sehingga dia hanya menampilkan data ke 1 sampai ke 4. Yang kelima tadi nggak kedeteksi karena topnya cuma 4 kayak gitu. Penjelasannya simple ya, itu untuk stack ya teman-teman. Nah, sekarang kita panggil di main untuk pop sama seperti yang ada di sini. Tinggal kita panggil untuk method pop. Kalau sudah selesai menghapus, kita go to stack. Kita kembali ke sini karena program belum selesai kayak gitu. Tapi kalau programnya selesai, nanti di sini kita berikan sistem CLS. Terus di bawahnya kita kasih cout. Program selesai. Oke. Udah, coba kita jalankan. Ini harusnya udah beres program stacknya teman-teman. Saya menambahkan satu data sirsak, tambah lagi anggur, tambah lagi jeruk, tambah lagi semangka, tambah lagi salak, sudah melon. Ya, kita sudah punya 5 data, stacknya penuh. Kalau saya tambahkan, nah dia nggak menambahkan data. Nah sekarang popnya mudah-mudahan nggak error. Harusnya si melon hilang karena dia yang terakhir kita tambahkan. Ya melon hilang. Kalau saya pop lagi harusnya semangka hilang, jeruk hilang, anggur hilang. Harusnya ini data tidak tersedia ya. Kalau saya hapus lagi harusnya nggak bisa. Udah kosong ya. Sekarang saya tambahkan data lagi, hello. Tambahkan lagi kitty. Oke, saya pop dan seterusnya. Saya tambahkan lagi apa? Anjuk. Ya, sekarang kabupaten ya. Kediri. Madiun. Kalau saya hapus pop ya. Kalau saya pilih selain 1 dan 2 programnya selesai. Program selesai, udah beres teman-teman. Ya mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita. Mana tadi programnya belum ke close. Mungkin itu pembahasan kita untuk stack, tumpukan ya. Ilustrasinya adalah kardus yang kita isi dengan buku. Kalau penuh nggak bisa kita isi lagi. Buku paling atas itu yang kita keluarkan duluan. Yang ke paling bawah itu ketumpuk. Jadi kita harus keluarkan yang atas dulu. Itu konsepnya untuk tumpukan stack. Sebenarnya ini masuknya di struktur data teman-teman pembahasannya. Tapi nggak apa-apa, kita ulas di sini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.